Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabiullah Muhammad SAW kita bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pendidikan Islam di Kerajaan Jawa. Adapun pada kesempatan kali ini kami mengambil dua rumusan masalah, yakni yang pertama yaitu bagaimanakah peran Wali Songo terhadap masuknya Islam di Nusantara di Kerajaan Jawa, dan yang kedua yakni bagaimana sistem pendidikan Islam di Kerajaan Jawa. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran Wali Songo terhadap masuknya Islam di Kerajaan Jawa. Proses awal mulai berkembangnya agama Islam dimulai pada awal abad ke-14 pada masa Kerajaan Majapahit. Meskipun sebagian hampir keseluruhan wilayah Majapahit masih beragama Hindu-Buddha. Kebebasan yang diberikan Raja Majapahit untuk rakyatnya menganut agama apapun memberikan angin segar bagi proses penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Proses penyebaran yang terus-menerus berkembang hingga runtuhnya Kerajaan Majapahit di pertengahan abad ke-14, dan dengan seketika itu juga berdirilah Kerajaan Demak yang mana merupakan Islam pertama kali di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Raden Fatah. Dimulai pada pertengahan abad ke-15 Masehi, sebuah penyebaran agama atau dakwah yang dipelopori oleh tokoh-tokoh dengan keilmuan tinggi yang berjumlah 9 orang atau yang sering kita kenal dengan istilah Wali Songo, mendakwahkan agama Islam dengan modal dakwah, akulturasi dan inkulturasi budaya setempat sehingga berhasil membuat agama Islam diterima dan menyebar luas di bumi Nusantara. Atas jasa Wali Songo tersebutlah Islam dapat diterima secara luas oleh masyarakat Nusantara dengan jalan damai tanpa adanya pertumpahan darah. Tokoh-tokoh agama Islam itu menyebarluaskan ajaran Islam dengan melalui sistem akulturasi dan asimilasi budaya-budaya setempat dengan ajaran-ajarannya serta dengan sikap yang ramah dan saling menghargai. Selanjutnya yakni kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Para ahli sejarah sependapat bahwa penyebaran Islam di Jawa adalah para Wali Songo. Mereka tidak hanya berkuasa pada lapangan keagamaan, tapi juga dalam pemerintahan dan politik. Bahkan seringkali seorang raja seakan-akan baru sah sebagai raja kalau ia sudah diakui dan diberkahi oleh Wali Songo. Islam tersebar luas di Pulau Jawa, paling tidak sejak Malik Ibrahim dan Maulana Ishak yang bergelar Syekh Awal al-Islam diutus sebagai juru dakwah oleh Raja Samudra Pasai, Sultan Zainal Abidin Bahiyah Shah pada tahun 1349 sampai 1409 di Gresik. Selanjutnya yakni adapun kerajaan yang kedua yakni Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak. Raja pertamanya adalah Joko Tingkir yang berasal dari Pengging. Ia adalah menantu Sultan Tronggono yang diberi kekuasaan di Pajang. Setelah ia mengambil alih kekuasaan di tangan Arya Penangsang pada tahun 1546 Masehi, seluruh kebesaran kerajaan dipindahkan ke Pajang. Ia mendapat gelar Sultan Adiwijaya. Selanjutnya, pada masa pemerintahannya, ia berusaha memperluas wilayah kekuasaan ke pedalaman di arah timur hingga ke Madiun. Setelah itu, ia menaklukkan Blora pada tahun 1554 Masehi dan Kediri pada tahun 1557 Masehi. Pada tahun 1581 Masehi, ia mendapat pengakuan dari para raja di Jawa sebagai Raja Islam. Sultan Adiwijaya meninggal pada tahun 1587 Masehi. Kedudukannya digantikan oleh Arya Panggiri, anak dari Sunan Prawoto. Sementara itu, anak Sultan Adiwijaya yaitu Pangeran Benawa diberi kekuasaan di Jipang. Akan tetapi, ia mengadakan pemberontakan kepada Arya Panggiri dengan mendapat bantuan dari Senopati Mataram. Usahanya itu berhasil dan ia memberikan tanda terima kasih kepada Senopati berupa hak atas warisan ayahnya. Akan tetapi ia menolak akan tawaran itu. Ia hanya meminta pusaka Kerajaan Pajang di bawah perlindungan Mataram dan kemudian menjadi daerah kekuasaan Mataram.
Kerajaan Pajang tidak berlangsung lama dalam sejarah kerajaan Islam di Jawa. Akan tetapi kerajaan ini telah menorehkan sejarah dengan eksistensinya sebagai salah satu kerajaan Islam yang berpengaruh di Jawa. Yang ketiga yakni Kerajaan Mataram. Setelah permohonan Senopati Mataram atas penguasa Pajang berupa pasukan pusaka kerajaan dikabulkan, keinginannya untuk menjadi raja sebenarnya telah terpenuhi. Dalam tradisi Jawa, penyebaran seperti itu berarti penyerahan kekuasaan. Senopati berkuasa sampai tahun 1601 Masehi. Sepeninggalnya ia digantikan oleh putranya bernama Seda Ingkrapyak yang memerintah pada tahun 1613 Masehi. Seda Ingkrapyak digantikan oleh putranya yakni Sultan Agung pada tahun 1613 sampai 1646 Masehi. Sultan Agung telah mempersatukan Jawa Timur dengan Mataram serta daerah-daerah yang lain sejak tahun 1630 Masehi, mencurahkan perhatiannya untuk membangun negara seperti menggalakkan pertanian, perdagangan dengan luar negeri dan sebagainya. Bahkan pada zaman Sultan Agung juga kebudayaan, kesenian dan kesusastraan sangatlah maju. Pada masa kerajaan Sultan Agung inilah kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Namun karena terjadinya beberapa pemberontakan sepeninggal Sultan Agung, maka kerajaan Mataram mengalami keruntuhan. Adapun kerajaan yang terakhir yakni Kerajaan Cirebon dan Kerajaan Banten. Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Ia diperkirakan lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi. Dalam usia 120 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulai oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai pendiri dinasti raja-raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten serta penyebaran agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali, Sunda Kelapa, dan Banten. Setelah Sunan Gunung Jati wafat, terjadilah kekosongan jabatan pimpinan tertinggi kerajaan Islam Cirebon. Pada mulanya, calon kuat pengganti Sunan Gunung Jati ialah Pangeran Dipati Carbon, putra Pangeran Pasarean, cucu Sunan Gunung Jati. Namun Pangeran Dipati Carbon meninggal lebih dahulu pada tahun 1565 Masehi. Kekosongan pemegang kekuasaan itu kemudian diisi dengan mengukuhkan pejabat keraton yang selama Sunan Gunung Jati melaksanakan tugas dakwah pemerintah dijabat oleh Fatahillah atau Fadilah Khan. Fatahillah kemudian naik tahta dan memerintah Cirebon secara resmi menjadi raja sejak tahun 1568. Fatahillah menduduki tahta kerajaan Cirebon hanya berlangsung 2 tahun karena ia meninggal dunia pada tahun 1570, 2 tahun setelah Sunan Gunung Jati wafat dan dimakamkan berdampingan dengan makam Sunan Gunung Jati di Gunung Jinem, Astana Gunung Sembung. Demikian pula dengan kerajaan Banten. Setelah Sunan Gunung Jati menaklukkan Banten pada tahun 1525 Masehi, ia kembali ke Cirebon. Kekuasaan diserahkan kepada putranya yaitu Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin kemudian menikah dengan Putri Demak dan diresmikan sebagai Panembahan Banten pada tahun 1552 Masehi. Ia meneruskan usaha-usaha ayahnya dalam meluaskan daerah-daerah Islam, yakni ke Lampung dan Sumatera Selatan. Pada tahun 1572 Masehi, ia berhasil menaklukkan Sunda Kelapa. Pada tahun 1568 Masehi, ketika kekuasaan Demak beralih ke Pajang, Sultan Hasanuddin memerdekakan Banten. Oleh karena itu dianggap sebagai raja Islam pertama di Banten karena ia meninggal pada tahun 1570 Masehi. Kedudukannya digantikan oleh putranya itu Pangeran Yusuf yang menaklukkan Pakuan pada tahun 1579 Masehi sehingga banyak bangsawan Sunda yang masuk Islam. Keberadaan beberapa kerajaan Jawa sangat penting karena membentuk sebuah pencetakan ulang bagi penyerapan dan ekspresi terhadap Islam, sehingga kerajaan-kerajaan Islam di Jawa
diakui oleh sejarah sebagai kerajaan Islam yang telah memberikan kontribusi besar terhadap keberadaan Islam di Nusantara. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada rekan saya untuk melanjutkan pemaparan materi tentang pendidikan Islam di Kerajaan Jawa. Di sini saya akan melanjutkan materi kami, yaitu bagian C, yang dimana di sini materinya pendidikan Islam yang ada di Kerajaan Jawa. Dengan berdirinya Kerajaan Islam Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa tersebut, maka penyiaran agama Islam makin luas. Pendidikan dan pengajaran Islam pun bertambah maju. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak punya kemiripan dengan yang dilaksanakan di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral. Di suatu daerah, di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi seorang guru yang menjadi pusat pendidikan yang mengajarkan serta sumber agama Islam. Wali suatu daerah yang diberikan gelaran resmi, yaitu gelar Sunan dengan ditambah nama daerahnya, sehingga tersebutlah nama-nama seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Gresik, Kiang Angin, Taruk, dan lain-lain. 33 adanya kebijaksanaan wali-wali menyiarkan agama dan memasukkan anas sirana sair pendidikan dan mengajarkan Islam dan segala cabang kebudayaan nasional di Indonesia. Tingkat-tingkat pesantren itu ada tingkat-tingkat pesantren, beberapa tingkatnya, yaitu yang pertama, tingkatan pengajian Al-Quran. Tingkatan ini terdapat pada setiap desa yang diajarkan meliputi huruf hijaiyah. Yang kedua, tingkatan pengajian kitab, yaitu para santri yang belajar pada tingkat ini ialah mereka yang telah khatam Al-Quran dan mereka umumnya mondok. Guru yang mengajar di sini diberikan gelar Kiai Anom. Kemudian yang ketiga, tingkatan pesantren besar. Tingkatan ini didirikan di daerah kabupaten sebagai lanjutan dari pesantren desa. Kitab-kitab yang diajarkan di sini adalah kitab-kitab besar dalam bahasa Arab, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa daerah. Yang keempat, pondok pesantren tingkat keahlian yang biasa disebut takasus, yaitu ilmu yang dipelajari pada tingkatan ini adalah suatu cabang ilmu dengan secara mendalam. Tingkatan ini adalah tingkatan spesialis. Sementara proses pendidikan Islam di Cirebon sebagai pusat keagamaan di Jawa Barat juga berlangsung dengan baik. Peranan historis yang dijalankan Sunan Gunung Jati tidak pernah hilang dalam kenangan masyarakat. Kontribusi kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa sangat besar terhadap proses pendidikan Islam di Nusantara. Hal tersebut terlihat dari kesungguhan para raja atau sultan dalam menumbuhkan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam serta memfasilitasi proses pendidikan Islam pada masa kepemimpinannya. Sekian itu saja, saya kembalikan kepada moderator.